kemudian menempuh pendidikan S2 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, lalu PhD dari University of Nottingham di Inggris ya. Kemudian selama karirnya sebagai dosen, beliau telah banyak melakukan penelitian yang terkait bidang farmakologi, bidang beliau. Lalu untuk publikasi sudah sangat banyak publikasi beliau, baik yang terbit di jurnal nasional maupun internasional. Dan beliau tentu sudah sangat berpengalaman di bidang jamu ini, sehingga beliau sekarang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Jamu Indonesia. Untuk itu, tidak berpanjang kata, waktu dan layar saya serahkan kepada Pak Fajar menyampaikan paparannya. Monggo Pak Fajar. Baik, matur sembah nuwun sangat Prof. Yuli sudah diantarkan untuk bisa menyampaikan mungkin sedikit sharing informasi. Dan pertama-tama mungkin saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak dan Ibu semua. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu, bersilaturahmi untuk harapannya sih bisa membawa jamu kembali menjadi satu bagian utama untuk mencapai kesehatan dan mungkin bukan hanya itu bisa juga berdampak pada kesejahteraan, kemudian posisi kita secara geopolitik di dunia. Oke, izinkan saya share screen. Izin Prof. Yuli, apakah sudah tampil di layar untuk Sudah, materi saya? sudah Ya, Pak Fajar. Monggo baik, dilanjut. terima kasih. Izin Bapak Ibu, saya mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba membawakan satu tema yang sudah didauh kepada saya sebagai tim dari Dewan Jamu Indonesia dengan judul Kiprah dan Peran Dewan Jamu Indonesia dalam mendorong jamu sebagai bagian dari budaya kesehatan masyarakat. Ya, izinkan juga saya menyampaikan satu frase atau satu kalimat yang selalu coba digaungkan di setiap pertemuan yang menghadirkan Dewan Jamu Indonesia, yaitu Jampi Usodo, Mahakarya Warisan Budaya, Bukti Puncak Spiritualitas dan Budaya Leluhur Nusantara. Oke, selanjutnya ini mohon maaf kalau uh, sedikit mengutip dari Al-Quran terkait apa yang dibawa mungkin sedikit dari strategi dan mungkin latar belakang kenapa uh, Dewan Jamu Indonesia ini uh, didirikan dan bekerja sama dengan BRIN. Karena kita mencoba menyadari bahwa untuk memulai segala sesuatunya dan untuk bisa menghadirkan manfaat di setiap kegiatan itu mohon maaf ini di dalam Islam itu perintah pertamanya adalah membaca yang yang ada di langit maupun di bumi. Nah, saya kira ini selaras dengan BRIN karena BRIN saya kira pusat pembacaan yang secara resmi di negara kita. Jadi saya kira peran BRIN untuk bisa mengangkat harkat dan martabat baik jamu maupun negara ini perannya sangat besar sekali. Bahkan peran inti dan peran utama BRIN ini saya kira yang menentukan. Sehingga dengan lengkapnya dan utuhnya pekerjaan kita di BRIN, maka lengkaplah kegiatan kita dalam menyusun strategi dan perencanaan ke depan. Dan harapannya dengan Iqra Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq tadi atau dengan membaca ini tadi, kita semua akan sampai pada level untuk bisa mengatakan bahwa Rabbana ma khalaqta hadza batila.
Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Jadi yang bisa mengatakan ini saya kira adalah eh, harusnya BRIN nih, BRIN dan semua kita yang melakukan proses pembacaan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan mudah-mudahan pada akhirnya kita akan mencapai derajat khairun nas anfahum linnas, atau sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain karena sudah menyelesaikan Iqra dan kemudian mendapatkan pengajaran dari Tuhan. Oke, izin Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya masuk ke Dewan Jamu dan peran Dewan Jamu, saya ingin menyampaikan beberapa landasan fakta kenapa Dewan Jamu membawa definisi jamu itu berbasis filosofi Jampi Usodo. Ada beberapa landasan. Yang pertama, fakta pertama yang saya coba mungkin bagikan, yaitu adalah seluruh dunia ini tersusun atau alam semesta ini terbentuk dari energi atau cahaya, yang mana cahaya ini karakteristiknya memiliki vektor, memiliki panjang gelombang, memiliki fase atau eh, sudut siklus atau waktu, kemudian ada karakteristik frekuensi, dan energi ini disusun oleh satu kesadaran menghasilkan materi. Jadi ujungnya ternyata eh, hasil riset yang pernah kami lakukan itu menunjukkan fakta secara pola matematik dari bahasa matematik, itu ternyata hanya ada satu kesadaran di dunia ini, yang kesadaran itulah yang menetapkan kita ada. Jadi kita adalah berdasarkan pola matematik itu, alam semesta ini adalah wujud dari keinginan dan kesadaran Tuhan. Oke, dan kadang kalau ada yang tidak percaya, saya ingin menyampaikan salah satu eh, fakta sejarah bagaimana, walaupun ini untuk negara Jepang mungkin fakta yang kurang menyenangkan, tapi ini salah satu fakta bahwa eh, di dalam atom, di dalam inti seluruh materi itu tersimpan energi yang begitu besar. Jadi kalau saat energi tersebut diganggu, maka hasilnya seperti di Hiroshima dan Nagasaki. Jadi di situ adalah salah satu fakta bahwa bagi yang tidak percaya bahwa eh, alam semesta ini tersusun dari energi yang disusun sedemikian akurat, sedemikian teratur, sehingga tidak menghasilkan ledakan seperti di Hiroshima dan Nagasaki. Oke. Kemudian izinkan saya menyampaikan fakta nomor dua. Ini mungkin sudah mulai, kalau tadi fakta nomor satu tadi ini kata jampi. Karena jamu yang dibawa oleh Dewan Jamu Indonesia ini tersusun kita menggunakan kata jampi dan usodo. Nah ini fakta nomor satu ini ada kaitan dengan kata jampi tadi, atau mantra atau doa. Kemudian fakta nomor dua, di sini saya ingin menyampaikan bahwa fisiologis tubuh kita diatur oleh yang namanya mesin biologi. Nah, mesin biologi yang kita kenal itu adalah protein. Jadi, baik obat konvensional atau molekul obat kimia sintetik saat ini, maupun molekul kimia obat alam yang ada di dalam tanaman, di dalam hewan, di dalam mineral, itu semua yang kita cari adalah energinya. Nah, energi yang dibawa eh, dalam molekul ini akan mempengaruhi energi yang ada di dalam protein, atau yang biasa dikenal sebagai protein reseptor. Nah, mungkin jika dilihat di sebelah kanan layar, ini ada salah satu contoh protein reseptor asetilkolin.
yang reseptor asetilkolin ini diatur oleh neurotransmitter yang kita kenal sebagai asetilkolin. Tetapi ini pada saat difoto menggunakan elektron mikroskopi, yang di sini bukan asetilkolin tetapi menggunakan senyawa obat yang mirip strukturnya dengan asetilkolin dan punya fungsi mirip seperti asetilkolin, di mana di sini bisa dilihat di lingkaran yang warna hitam, yang dilingkari itu adalah molekul kimia karbamilkolin yang berperan untuk membuka tutup reseptor asetilkolin. Jadi begitu senyawa obat ini berikatan pada reseptor tersebut, maka reseptor tersebut akan membuka saluran ion. Nah, di sini bisa dilihat ada saluran yang terbuka. Sebenarnya saluran itu apabila eh, tidak ada kehadiran asetilkolin atau yang dalam foto ini adalah karbamilkolin, maka saluran itu akan tertutup. Jadi saluran ionnya akan tertutup. Tapi saat asetilkolin hadir, maka saluran ini akan terbuka. Jadi di sini saya ingin mencoba memberikan gambar bahwa tubuh kita atau fisiologis kita itu sebetulnya pada saat obat datang atau molekul kimia datang, baik sintetik maupun yang dari bahan alam, dalam hal ini jamu, karena jamu itu mengandung senyawa-senyawa kimia yang kita kenal sebagai metabolit sekunder. Pada saat senyawa obat itu datang, maka dia akan menghadirkan gerakan mekanik atau menghasilkan gerakan-gerakan yang bisa mempengaruhi fisiologis tubuh. Oke, kemudian yang di sebelah kiri layar itu saya kira lebih sangat dikenal. Ini kita kenal insulin, yang mana tugas atau fungsi insulin itu adalah mentransfer gula dari dalam darah ke dalam sel. Nah, ini juga sebetulnya eh, bentuknya bentuknya si reseptor tirosin kinase ini, dia menjadi huruf T itu jika dia berikatan dengan insulin, 4 molekul insulin. Tapi saat dia tidak berikatan dengan 4 molekul insulin, dia bentuknya bukan lagi seperti T, tapi dibentuknya akan membentuk seperti V terbalik. Jadi pada saat dia kakinya berdekatan, muncullah autofosforilasi, sehingga akan memungkinkan proses transfer molekul glukosa dari dalam darah ke dalam sel. Nah, ini fakta-fakta yang ini, jadi foto-foto ini bukanlah hasil hasil imajinasi. Ini foto yang didapatkan dengan menggunakan metode cryo-elektron mikroskopi dan kristalografi. Jadi ini uh, foto real, foto hasil eksperimen. Kemudian saya ingin menyampaikan fakta nomor 3. Nah, ini kembali ke kata jampi tadi. Fakta bahwa saat kita sedih atau senang, itu kadang-kadang bukan kadang-kadang, sebagian besar orang itu bisa sampai menangis, bahkan sampai berair hidungnya, berair air matanya, kemudian detak jantungnya meningkat. Bahkan fakta paling ekstrim, mungkin kalau Bapak Ibu pernah menonton film, itu pada saat ada seseorang menerima berita yang begitu tidak disangka-sangka, misalnya berita kematian atau berita buruk lainnya, tiba-tiba orang tersebut kena serangan jantung dan meninggal. Padahal tidak ada yang memukul, tidak ada kontak fisik, tidak ada kontak yang lain-lain, hanya berita yang tidak menyenangkan, kemudian tiba-tiba orang tersebut terkena serangan Ada jantung dan gambar yang meninggal. ini aja yang Nah, ini fakta fakta nomor sesuai di 3 yang proposal saya itu kira aja mudah kalau sekali untuk kita itu gambar ulang itu. kita pahami. Oke, ya. Jadi berdasarkan fakta pertama tadi, dunia tersusun dari satu kesadaran, artinya kita mau tidak mau harus mengakui adanya Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus sebaiknya menggunakan jamu? Karena di dalam jamu ini ada bahan-bahan
alam, molekul-molekul kimia yang terkandung dalam tanaman dan hewan dan mineral yang bisa mempengaruhi energi konformasi dan pada akhirnya mempengaruhi fisiologis tubuh. Dan yang ketiga, adanya fakta tadi hubungan antara psikis dengan fisiologis yang begitu besar. Nah, berangkat dari ketiga fakta tadi, Dewan Jamu Indonesia didirikan. Kemudian Dewan Jamu Indonesia menggunakan filosofi Jampi Usodo, di mana Jampi Usodo ini menghasilkan definisi jamu adalah keterampilan atau skill set dan ramuan atau produk untuk memelihara, mencapai kesehatan bahkan penyembuhan tubuh, di mana Jampi Usodo ini menggunakan pemanfaatan pada level kesadaran, energi, dan materi. Kemudian Dewan Jamu Indonesia selain menggunakan filosofi Jampi Usodo, Dewan Jamu Indonesia juga mengacu pada eh, pencapaian kesehatan yang tampil di relief nomor 9 relief Mahakarma Wibangga di panel 19 Candi Borobudur. Jadi antara relief dengan relief yang ada pada Candi Borobudur, relief atau panel 19 pada relief Mahakarma Wibangga di Candi Borobudur ini selaras dengan filosofi Jampi Usodo. Kalau Bapak dan Ibu lihat di sebelah kanan, di relief ini terlihat paling kiri itu ada orang yang berdoa. Artinya di relief ini pemanfaatan kesadaran atau pemanfaatan kesadaran berketuhanan ini sudah diajarkan nenek moyang kita untuk bisa dimasukkan ke dalam suatu integrasi pengobatan yang holistik. Jadi berdoa, kata jampi ini saya kira sengaja diletakkan oleh para leluhur kita. Mungkin ini kalau tidak diletakkan pada kata jampi usodo ini kita akan lupa bahwa untuk sehat itu juga ada porsi pemanfaatan kesadaran atau pemanfaatan kesadaran berketuhanan. Oke. Sorry. Jadi di Dewan Jamu Indonesia untuk jamu sendiri itu wujudnya bukan hanya minuman seperti yang kita pahami dan kita kenal hari ini. Jadi jamu itu wujudnya modalitasnya lebih banyak. Mulai dari berdoa, mandi, pembuatan ramuan, jadi penggunaan ramuan, kemudian pijat, spa itu merupakan bagian dari jamu. Sehingga jamu itu bukan lagi hanya bentuk minuman, tapi dia lebih holistik. Mulai dari doa sampai ke penggunaan minum makanan atau minuman. Bahkan sampai teknik pijat, tari-tarian seperti di TCM Tai Chi itu juga sebenarnya merupakan bagian dari jamu. Oke. Izinkan juga saya Bapak dan Ibu untuk menjelaskan tentang Dewan Jamu Indonesia, mulai dari logonya. Ini ada kepala burung Garuda yang bermahkotakan tumbuhan yang berkalung mutiara. Ini sebenarnya bermakna adalah kenapa Garuda? Karena Garuda adalah raja dari segala burung. Maknanya adalah tugas sebagai pemangku bumi, kemudian bermahkotakan tumbuhan ini merupakan simbol kekayaan di atas bumi dan mutiara yang menunjukkan kekayaan di dalam bumi. Logo ini bermakna untuk menggunakan hanya bahan alam dan memanfaatkan kekayaan spiritualitas dan budaya yang ada di Indonesia. Kemudian logo ini juga bermakna untuk membawa Indonesia lewat kekayaan alam hayati dan non-hayati seperti budaya, ini terbang menjadi negara pemangku bumi sejati melalui kearifan spiritual dan budaya yang menciptakan keadilan sosial dunia. Kemudian ada logo yang melingkar ini, yang ada segitiga di dalamnya, ini logo dari Jampi Usodo. Segitiga ini sebenarnya menunjukkan pemanfaatan kesadaran, energi, dan materi atau bentuk. Lingkaran ini melambangkan proses tauhid atau unity atau manunggaling kawulo Gusti kalau bahasa Jawanya. Kemudian segitiga tadi sudah dijelaskan pemanfaatan kesadaran energi dan materi.
Kemudian lingkaran besar di luar itu dilingkupi aksara Honocoroko, aksara Jampi Usodo, yang merupakan jalan pencapaian penyatuan tiga elemen kesadaran, energi, dan materi. Kemudian di lingkaran dalam kecil yang di dalam segitiga itu adalah aksara Honocoroko Jamu yang harapannya menjadi inti bahasa penyatuan jalan kesehatan dan kesejahteraan. Oke. Eh, untuk visi dari Dewan Jamu Indonesia adalah mewujudkan jamu menjadi produk dan metode kesehatan. Jadi jamu itu bukan hanya produk minuman, tapi juga ada metode, ada skill set supaya bisa menjadi eh, cara pencapaian kesehatan unggulan serta utama yang bisa menghadirkan kekuatan budaya serta mendapatkan kesejahteraan darinya. Kemudian menggunakan filosofi Jampi Usodo dalam peran bangsa Indonesia menjadi pemangku bumi yang mencipta keadilan sosial dunia. Sebenarnya Dewan Jamu ini fokusnya adalah fungsi koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan jamu baik dari sisi kebudayaan, kesehatan, ekonomi, sosial, geopolitik, dan spiritual. Jadi jamu di sini bukan hanya melulu kesehatan, tetapi masuk ke aspek-aspek lain, khususnya budaya, ekonomi, sosial, geopolitik, dan spiritual. Misinya ini menjadi wadah koordinasi dari seluruh stakeholder, kemudian menjaga harmonisasi dari organisasi dan stakeholder yang aktif dalam pengembangan jamu berbasis filosofi Jampi Usodo, kemudian mengakselerasi pengembangan hilirisasi jamu dan jamu tersaintifikasi karena jamu yang ada ini masih pada tahapan empiris, tapi sebenarnya ada satu pemahaman yang perlu kita sepakati, sebetulnya empiris ini tidak lebih rendah daripada sains atau scientific. Karena saintifikasi itu semua adalah mengacu pada empirisme alam. Jadi sebetulnya sains itu adalah empirisme alam. Hanya saja alam ini terlalu cerdas, terlalu terlalu advance sehingga kita butuh waktu dan butuh eh, penguraian secara sistematis dan terstruktur supaya kita mampu memahami alam ini, supaya kita mampu memahami apa yang diinginkan oleh yang menciptakan alam ini. Jadi sains itu sebetulnya tidak lebih bagus dari alam. Sorry, sains itu tidak lebih tinggi levelnya daripada empiris karena sains itu adalah empirisme alam sebetulnya. Kemudian misi nomor 4 adalah melaksanakan pengkajian peraturan dan memberikan solusi berupa rekomendasi untuk mengakselerasi hilirisasi jamu, bahan baku, jasa, dan produk, serta penguatan jamu berbasis filosofi Jambi Usodo sebagai warisan budaya leluhur untuk kebermanfaatannya di dunia kepada pemegang kebijakan dan pelaksana peraturan. Kemudian Dewan Jamu juga membantu mengawasi tata niaga yang operasional sehingga semua mendapatkan kemanfaatan termasuk strategi meningkatkan TKDN. Dan yang keenam membantu menyiapkan sistem dan strategi edukasi promosi secara nasional dan internasional. Nah, ini eh, bentuk salah satu misi dari Dewan Jamu tadi bersama BRIN untuk bisa meningkatkan derajat dan harkat dan martabat jamu, bukan sekali-sekali, bukan karena merasa empiris tadi jelek, tidak, karena perintah pertamanya tadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bagaimana kita bisa membaca alam terutama jamu ini supaya kita bisa memahami apa sih peruntukan jamu ini untuk kebermanfaatan kita sebagai Khalifatullah fil ard. Kemudian Dewan Jamu juga eh, mencoba menghasilkan pembacaan tadi, kemudian pembacaan tadi diwujudkan dalam salah satu bentuk ilmu yang kita coba tawarkan yaitu jamologi. Jadi kalau ada istilah farmakologi, farmakologi ini hanya pada lingkup materi dan energi, tapi jamologi ini harusnya akan menjadi suatu kiblat cara pencapaian kesehatan ke depan oleh dunia
Karena farmakologi hanya lingkup materi dengan energi, tetapi jamologi ini lingkupnya bukan hanya materi dan energi, tapi juga pada kesadaran. Seperti fakta nomor 3 tadi, bagaimana hubungan psikis dengan fisiologis begitu kuatnya, sehingga selama ini pada saat kita tidak mengkaji dan memahami hubungan psikis dan psikologis tadi, maka mungkin pencapaian kesehatan tadi tidak akan pernah sempurna. Nah, ini buku jamologi. Kemudian Dewan Jamu Indonesia juga sudah memulai untuk proses edukasi dan promosi branding jamu supaya leverage, supaya sama dengan TCM dan Ayurveda. Ini melaksanakan the first jamu International Conference and Expo. Untuk conference pertama ini dilaksanakan tahun lalu di Bali. Kemudian juga melakukan promosi dan edukasi bukan hanya pada usia atau pada lingkup tertentu, tapi kita menargetkan pada promosi dan edukasi pada Gen Z. Jadi ada jamu TikTok challenge, kemudian ada jamu YouTube competition, dan ada Indonesian Jamu Ambassador. Nah, ini adalah bentuk promosi dan edukasi bahkan eh, ke seluruh, bukan hanya di nasional tapi juga internasional. Kemudian Dewan Jamu Indonesia mencoba masuk lebih jauh melalui film karena terkadang jalur akademis ini agak agak sulit untuk dipahami. Kemudian kita coba meramu suatu informasi jamu yang mudah diterima oleh masyarakat berbasis sorry, berbasis sejarah yang diramu secara indah dan harmonis dalam film. Nah, ini film yang kita akan coba produksi tahun ini bersama Kementerian Kebudayaan dan Hombimpa Sinema Nusantara. Ini film tentang sejarah Borobudur yang juga yang ada kaitan dengan jamu. Dan ini kita coba untuk distribusikan ke berbagai macam level, mulai dari bioskop sampai ke media sosial, bahkan stasiun TV. Nah, ini bentuk bagaimana edukasi dan promosi tentang jamu berbasis filosofi Jambi Sodo ini bisa diterima mulai dari seluruh kalangan, mulai dari akademisi sampai ke masyarakat awam. Ya, saya kira sekian untuk presentasi dari saya. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan di sesi diskusi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Prof. Yuli. Terima kasih Pak Fajar, luar biasa penyampaiannya nih. Benar-benar representasi Dewan Jamu Indonesia Pak Fajar ini. eh Memang beliaulah sebetulnya inisiator ya dan apa dinamisator serta motivator juga nih di Dewan Jamu Indonesia. Kalau nggak ada Pak Fajar nih ke plain rasanya Dewan Jamu. Pak Fajar sudah menyampaikan secara gamblang ya latar belakang filosofis berdirinya Dewan Jamu Indonesia karena mengambil eh, baseline jamu adalah Jampi Usodo karena di situ tidak hanya melulu terkait dengan modalitas jamu sebagai ramuan kesehatan, tetapi lebih dari itu ya Pak Fajar ternyata jamu itu mengandung berbagai unsur, mulai dari doa, ritual, kemudian gaya hidup, dan keterampilan. Kalau saya bilang jamu itu sebagai bagian dari budaya kesehatan masyarakat Indonesia. Karena budaya kesehatan masyarakat Indonesia itu lahir dari em, kearifan terhadap eh, ekosistem Indonesia yang luar biasa unik ini. Misalnya ada kebiasaan, kalau di Jawa Pak Fajar ada kebiasaan puasa ya, itu kan budaya kesehatan. Kemudian ada Topo Broto, meditasi itu adalah ritual-ritual doa yang dilakukan untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dari masyarakat. eh kita semua menunggu Pak Fajar filmnya nanti pada peringatan
Hari Jamu tahun 2026 barangkali untuk mengawali webinar kita bisa memutar filmnya Pak Fajar ya. Karena sudah di luar apa namanya perlindungan patennya atau di luar ini ya harus membayar royalti.